Halo guys, kembali bertemu lagi bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan bahas film Korea terbaru 2025. Film ini berjudul Hitman 2. Sequel pertamanya saya nggak ngebahas filmnya. Meski begitu, jalan ceritanya tetap sangat menarik. Jadi film ini menceritakan tentang seorang mantan agen rahasia pembunuh negara yang dikenal sangat ditakuti semua para penjahat. Namun dia juga harus kembali membrutal dan menjadi gila karena anak dan istrinya dijadikan sasaran oleh para mafia elit global yang ingin menghancurkan negara dengan meledakkan bom nuklir. Film ini memiliki genre aksi serta komedi yang cukup lucu dan tidak garing. Jika kalian penasaran, langsung saja kita gas ke alur cerita filmnya. Adegan film yang memperlihatkan Kim Soo Hyuk yang merupakan penulis dari webtoon yang berjudul Agen Pembunuh John. Berkat kerja kerasnya yang menceritakan tentang kisahnya sebagai seorang agen khusus, akhirnya ia menjadi seorang penulis terkenal. 따님한테 용돈 좀 많이 주셔야겠네요. 제 얘기를 한번 해보라고. 그럼 정말 재밌어. 고생을 많이 했습니다. 하지만 Namun meski begitu, sangat banyak sekali rumor tentang si penulis bahwa ia adalah seorang agen NIS yang memiliki arti Badan Intelijen Nasional Korea. Namun Kim langsung membantah rumor tersebut jika dia hanyalah seorang manusia biasa saja, dan ia juga akan membuat cerita dari agen Jun Season 2-nya. 작가님 다음 작품 기다리고 있습니다. 죄송합니다. 가장에 스케치할 때 사용하는 사비연필입니다. 전 조심은 Pada malam harinya, tepatnya di Rusia, Jepang, dan Cina, yang memperlihatkan ketiga kelompok para penjahat yang dulunya pernah dibantai oleh agen Kim, mereka akan menuntut balas kepadanya. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan para penumpang imigran gelap yang akan segera tiba di Korea. Namun baru saja mereka keluar, ternyata para kepolisian di pelabuhan telah menunggunya, sehingga mereka pun langsung ditangkap untuk dipulangkan kembali ke tempat asalnya. Salah satu penumpang saat itu hampir saja berhasil kabur, namun aksinya malah dicegah oleh seseorang agen polisi bernama Seol. Ia pun tidak terima dengan pencegatan itu. Alhasil pertarungan pun terjadi. Dengan mudahnya ia berhasil menumbangkannya. Tak lama dari itu, sang kapten yang bernama Seonduk ditelepon oleh Kim agar ia mau hadir dalam pameran acaranya sebagai sang penulis webtoon. Ia juga mengundang Seol untuk datang ke acaranya itu. Setelah imigran gelap itu ditangkap, Seol berusaha untuk memberitahu Kim bahwa dirinya dalam bahaya. Namun sang kapten tidak setuju dengan hal itu, dikarenakan sekarang Kim hanyalah seorang warga sipil yang ingin menikmati hidupnya dengan tenang bersama anak dan istrinya. Oleh sebab itu, mereka pun berjanji akan melindungi Kim beserta dengan keluarganya secara diam-diam. 되는 거 아니에요? 뭘? 아니 지금 중전배 죽이겠다고. Terlihat di rumah, Kim sedang makan malam bersama dengan sang istri bernama Mina. Berkat kesuksesan Kim sebagai penulis di webtoon, kini perubahan ekonominya sangat pesat. Mereka hidup dengan harta yang cukup. Tak lama dari itu datanglah sang putri bernama Gayong yang langsung masuk ke dalam kamar karena mungkin dia sedang bad mood. 뭐 공부야 갑자기. 너 랩하고 싶다며 랩? Di pagi harinya terlihat keluarga Kim sedang mengadakan acara pameran. Singkat waktu, ketika Kim dan Mina sedang berduaan, datanglah Seonduk dan Seol secara bersamaan. Mereka pun memiliki tingkah yang sama.
하고 보니까 전시가 잘 됐나 보네요. Mina kemudian memperkenalkan Seondu kepada direktur galeri yang bernama Jeon. Sepertinya mereka berdua sama-sama saling tertarik. Terlihat dari Seondu yang berharap banyak kepada Jeon. 학생들 가르칩니다. 전공이 뭐예요? 미나님 남편 잘 지내시라고. Apalagi Seo yang saat itu berada di sana saat pertama kali bertemu dengan Jeon, ia pun sama-sama tertarik dengannya. 연락 남겨주세요. 네. Mina diberitahu oleh Jeon tentang seseorang yang bernama Pirjang yang merupakan seorang kolektor hebat yang beraktivitas di luar negeri. Ditambah barang koleksinya sangatlah bagus dan menawan dari koleksi manapun. Jeon memberitahu jika koleksi Pirjang akan dipamerkan di galerinya. Mendengar hal itu tentunya Mina pun sangat senang. 술 어때요? Saat itu Kim telah berhasil menyelesaikan tugasnya menggambar agen Jun yang kemudian dikirimkan kepada pemimpin redaksi. Sebelum ditayangkan terlebih dahulu, pemimpin redaksi melihat karyanya. Dalam cerita tersebut yang memperlihatkan agen Jun yang sedang beraksi menerobos pangkalan markas rahasia milik profesor. Cerita itu berdasarkan dari kisah nyata yang dialami oleh Kim sebagai agen rahasia negara. Setelah agen Jun berhasil menumbangkan para pasukannya, ia pun berhasil masuk ke dalam markas. Namun ia harus berhadapan dengan beberapa anak buah tangguhnya. Sang profesor kemudian muncul yang memperlihatkan jika markas agen Jun telah dihancurkan. Melihat itu agen Jun murka yang langsung mengeluarkan kekuatan khususnya. Seketika itu mereka pun beradu kekuatan. Profesor langsung dibuat ketar-ketir. Di sekolah, teman-teman Gayong sedang membaca komik webtoon ciptaan Kim. Namun untuk season 2 kali ini, jalan ceritanya terkesan sangat memaksa. Hal itu terlihat dari para komentator yang berkomentar jelek, ada juga yang berkomentar baik. Bahkan pemimpin redaksi pun cukup kecewa dengan hal itu. Apalagi ratingnya sangat menurun ketimbang season 2 yang memiliki banyak rating dan juga para penggemar. Tak lama dari itu datanglah Kim ke kantor pemimpin redaksi. Di sana Kim mendapatkan teguran atasannya karena karyanya kali ini cukup tidak diterima oleh para pembaca. Banyak orang-orang yang berkomentar buruk dengan garapan dari season 2-nya. Pemimpin redaksi ingin menyudahi season 2 ketimbang mereka rugi. Kim meminta uang terlebih dahulu untuk naskah yang sudah ia buat. Namun atasannya langsung menolak karena mereka juga sama-sama dirugikan. Malam harinya, Mina menghubungi Kim jika dia tidak bisa pulang lebih awal dikarenakan jadwalnya sangat padat. Oleh sebab itu, Kim diperintahkan untuk menjemput anaknya. Setibanya di tempat les privat, Kim dikejutkan dengan sang anak yang berjalan dengan pacarnya. Mengetahui hal itu, Kim langsung mengikuti kemana mereka berdua pergi. Sesampainya di sana, Kim pun terpaksa manjat ke gedung apartemen untuk melihat keadaan anak perempuannya. Namun yang didapat justru Kim telah mendengar obrolan sepasang kekasih itu. Jika kali ini pembuatan komik webtoon ayahnya sangat buruk dan juga jelek. Sudah banyak para penggemar sebelumnya kecewa dengan jalan ceritanya. Kim yang mendengarnya cukup dibuat sangat sedih. Gayong sendiri tidak ingin jika ayahnya bangkrut, maka sang ibu akan bekerja sebagai tulang punggung keluarga lagi. 공부 열심히 해서 성공해야 돼. 우리 엄마는 아빠 만나서 고생 많이 했어.
Kim yang kesal kemudian menemui pacar Gayong yang lalu langsung melampiaskan seluruh kemarahan kepadanya. Di rumah, Kim menemui sang anak dalam kondisi mabuk hingga ia mengatakan jika Gayong telah bertemu dengan pacarnya di rumah. Sontak saja hal itu membuat Gayong tersulut emosi hingga ia mengusir Kim dari kamarnya. Di sisi yang lain, tepatnya di pelabuhan dermaga yang memperlihatkan dua orang yang mengeluarkan seseorang dari box kontainer. Namun aksinya lagi dan lagi justru berhasil disergap oleh Kapten Seonduk dan juga Seol, sehingga aksi pertarungan pun terjadi. Untung saja Seol berhasil menumbangkan salah satu penjahat tersebut hingga pingsan. Salah satu anggota polisi telah melapor kepada kepala bagian tentang kejadian semalam penangkapan dua pria yang bernama Seon Gujang dan Seon Riwon. Jadi keduanya merupakan teroris dari negara musuh yang ingin melakukan serangan awal. Dalam rapatnya, kepala bagian mulai marah-marah kepada bawahannya. Jika bukan karena ulah Kim yang membuat komik webtoon berdasarkan kisah nyata, maka para teroris yang mengincarnya tidak akan masuk ke dalam negara Korea. Tentunya teman-teman Kim langsung membela jika Kim membuat komik hanya untuk menafkahi anak dan istrinya saja. TV까지 나와? 아주 지랄하고 자빠졌네. 이제는 만화를 그리고 있단 말입니다. 나는 국가 안보에 위협이 되지 않습니다. Mina akhirnya bertemu dengan Pirjang untuk membicarakan pameran di tempatnya. Dalam percakapan itu, Pirjang juga sempat menanyakan perihal pekerjaan Kim. Nah, disinilah mulai terjadi kejanggalan. Setelah pertemuan itu, Jeon pun bertemu dengan Seokdu untuk memberikan dasi kepadanya. Seol kemudian muncul dan ikut bergabung bersama dengan mereka. Di rumah, Kim sedang berusaha membuat komik yang lebih menarik. Namun bedanya kali ini Kim tidak menceritakan kisahnya sendiri, melainkan ia berimajinasi untuk menghasilkan jalan cerita yang sangat menarik. Untuk itu, Kim berimajinasi seolah-olah ia adalah dalang di balik penyerangan suatu perusahaan. Kim kemudian menemukan ide untuk menyerang perusahaan tersebut dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Dengan itu pasti penyerangan terhadap perusahaan tidak akan dicurigai oleh petugas polisi. Terbukti komik buatannya kali ini membuat atasan Kim sangat senang. Pasalnya alur ceritanya sangat memuaskan serta sangat mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Mendengar hal itu tentunya membuat Kim sangat senang. Itu artinya ekonomi dan keuangannya akan semakin membaik. Di tempat yang lain, yang memperlihatkan Pirjang yang sedang membaca komik webtoon milik Kim, yang mana dalam obrolan tersebut Pirjang akan merencanakan aksi kejahatannya untuk balas dendam kepada Kim. Rencananya, ia dan para anak buahnya akan menyerang perusahaan berdasarkan kisah yang telah ditulis oleh Kim. Jadi semua yang ditulis akan dibuat nyata. Kim yang berada di rumah telah mendapatkan komentar jelek dari salah satu akun yang tidak menyukai komik buatannya. Mengetahui ada seseorang yang telah menulis komentar buruk tentang karyanya, akhirnya Kim memutuskan untuk mencari si akun itu berada. Singkat waktu, Kim telah berhasil menemukan rumah si akun tersebut. Mudah baginya hanya untuk menemukan sebuah alamat. Sayangnya,
Kim tidak berani menyakiti bocah itu karena si bocah itu mengaku sebenarnya ia suka dengan kisah agen Jun. Karena dia sedang gabut, terpaksa ia menuliskan berbagai komentar buruk demi mendapatkan like dari para pembaca lainnya. 이거 무단침 위반이에요. 그리고 이번화 재밌었어요. 고마워. 아 잠깐만. Pirjang dan seluruh anak buahnya telah bersiap di depan gedung perusahaan untuk melakukan penyerangan, yang mana penyerangan itu didasarkan dari imajinasi Kim. Penyerangan itu sama persis dengan isi komik tersebut. Pirjang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang langsung masuk ke dalam gedung itu. Semua pekerja berhasil dievakuasi. Pirjang masuk untuk menyabotase server milik perusahaan tersebut. Setelahnya, ia pun langsung meledakkan gedung tersebut, sehingga banyak berita yang bermunculan menduga bahwa penyerangan itu dilakukan oleh para pesaing bisnis, sehingga mereka berani melakukan penyerangan itu. Tak jarang warganet penyuka komik webtoon, khususnya para penggemar pembaca kisah agen Jun, mengaitkan dengan penyerangan itu. Pasalnya jalan ceritanya benar-benar sama. Mereka menganggap Kim ada kaitannya, namun ada juga yang menganggap Kim seorang peramal. 산업 스파이들의 행태가 극단적으로 진화하는 가운데 범인일 것 같아? 당신 정관심병이 너무 지나? 태어나 이게 무서울 정도로 Di kantor kepolisian, atasan dari Seon-duk pun sudah mengetahui kabar berita tersebut. Ia pun marah-marah karena menganggap jika Kim adalah pelaku di balik penyerangan itu. Ia meminta kedua anak buahnya agar segera menangkap Kim untuk diinterogasi. Namun kedua anak buahnya tidak setuju akan hal itu karena mereka yakin jika Kim tidak akan melakukan kejahatan tersebut. 이게 무슨 뜻이야? 그만. Di rumah, Kim dibangunkan oleh anak dan istrinya yang sama-sama menyalahkan Kim atas penyerangan itu. Mereka membutuhkan penjelasan atas keterkaitannya dengan komik yang telah dibuat olehnya. Pasalnya penyerangan itu benar-benar mirip apa yang ditulis oleh Kim. Akhirnya dari masalah tersebut Kim dibawa oleh pemimpin polisi untuk diinterogasi. Mina marah karena tindakan sang suami selalu dimata-matai olehnya. Namun si pemimpin itu, sebut saja Johnny, tetap saja menuduh Kim yang sudah merencanakan penyerangan tersebut agar bisa mendobrak para penonton menyukai komiknya. Tentunya hal itu langsung dibantah olehnya. Johnny menceritakan kepada Mina jika Kim telah menjaminkan rumah untuk saham, namun dia gagal dan akhirnya bangkrut. 별이 집 담보로 진짜요? 아니야. 가만히요? 아니야. 주식이랑 코인에서 개통됐어. Tentunya pernyataan tersebut membuat Mina murka kepada sang suami karena sudah menyembunyikan hal besar itu. Kim pun pada akhirnya hanya bisa pasrah menerima keadaan buruknya lagi. Sementara si Johnny hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat mantan bawahannya menderita. 별한테 속인 건 많더만. 아니 그게 무슨 소리예요? Si Johnny kemudian membuka kisah tentang Mina di masa lalu kepada suaminya, yang mana saat kuliah di Universitas Wanita Seoul muncul sebagai model sampul majalah Kuku Universitas, julukannya 60 detik, yang mana diberi julukan itu karena Mina bisa memikat banyak hati pria dalam waktu 60 detik saja. Hal itu dilihat dari beberapa foto Mina yang berhasil menggait banyak pria terkenal. I love school. 아, 내가 그거 싹 다. 이씨, 저 새끼 누구야? 아우 야 그래 나 좀 놀았어. Mina pun tentunya marah karena masa lalunya yang dulu justru malah dibongkar habis-habisan, padahal sebelumnya dia telah menghapus seluruh jejak masa lalunya. Mina pun mulai ngomel-ngomel, dan itu berbeda dengan si Johnny. Setelah sang istri pergi, Kim mulai frustasi. Jika dia pulang ke rumah, pasti sang istri tidak akan membiarkan hidupnya tenang. Ditambah lagi si Johnny masih tetap kekeh menuduh jika si Kim adalah dalang di balik penyerangan.
Kim pun bingung bagaimana caranya dia menjelaskan kepada Johnny, karena di satu sisi semua kejadian itu memang mirip dengan komiknya. 증거 있어? 가만히 새끼야 죽고 싶어? Untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, Kim pun membawa seorang bocah yang tempo hari pernah didatangi olehnya. Berkat kedatangan bocil itu, Kim akhirnya membuktikan bahwa ia benar-benar terbukti tidak bersalah. Ditambah diperkuat dengan adanya bukti rekaman video yang memperlihatkan Kim yang sedang menceramahi si bocil tersebut. Setelah selesai semua, sang kapten langsung membawa Kim ke suatu tempat penjara rahasia khusus orang-orang yang sedang mencari Kim untuk dihabisi. Kim pun akhirnya menyadari jika kedua temannya selalu melindunginya dari para penjahat secara diam-diam. Untuk memulai rencananya membongkar kejahatan Pirjang yang sudah menyerang kantor perusahaan, Kim akan membuat umpan dengan membuat cerita komik lagi. Kali ini jalan ceritanya gini. Jadi Kim akan membuat cerita perampokan bank, yang mana semua tempat dan lokasi sebelumnya sudah dipilih oleh tim polisi. Tujuannya agar tidak membahayakan banyak orang dalam penangkapan operasi tersebut. 근데 곤란했습니다. 그러면 더 의심스럽지 않을까요? Kim masih menentukan jalan ceritanya agar terkesan tidak dicurigai oleh Pirjang jika mereka sedang membuat jebakan untuknya. Apalagi rencana kali ini cukup bisa membuat kelompok Pirjang akan dibuat ketar-ketir. Kita tahu sendirilah jika merampok sebuah bank itu merupakan hal yang cukup menyulitkan. Mereka harus membuka brankas beserta dengan sandinya. Pastinya bisa mengulur waktu. 등에 민가랑 떨어져 있는 곳을 쓰는 거 어떨까요? 아직 철거 안 한 창고. Ketika para perampok bank itu sudah berkumpul, Kimlah yang selanjutnya akan menjadi seorang pahlawan dengan membantai mereka semua. Yang pasti Kim akan sangat leluasa untuk melakukannya karena semua tempatnya telah disetting sedemikian rupa. 야야 머리에 피가 마르면 옛날은 홈런 부탁드립니다. 그래요. 조심하고. Lalu saat mereka bertiga akan memulai menjalankan operasi itu, Johnny langsung melarang mereka untuk ikut dalam rencananya. Dikarenakan Johnny takut apabila mereka muncul bertiga, maka rencananya akan gagal. 얘들도 빠져. 그냥 기르기도 하고. 뭉치지 말라니까. 아씨 방편 이 새끼들은 이씨 가만히. Oleh karena itu terpaksa Kim sementara waktu tinggal di kantor intelijen negara agar dia tidak ikut campur dalam urusan ini. Kim pun kemudian langsung menghubungi istrinya jika untuk sementara waktu dia tidak bisa pulang ke rumah karena ada urusan negara. Tentunya Mina pun kesal kepada sang suami gara-gara dirinya main saham, akhirnya membuat mereka bangkrut. 안 주면 고소한다고 할게. 오케이. 외투인데 지금 망했잖아 이 새끼야. 미안해. 내 아빠한테 몸살해야지. 됐고. Kim menelpon atasan untuk mengunggah komik webtoon. Banyak sekali para penggemar yang membacanya. Apalagi mereka tidak sabar apakah di dalam cerita komik akan menjadi kenyataan seperti kemarin-kemarin. Di sisi yang lain, Pirjang dan seluruh anak buahnya akan membuat kenyataan jalan cerita dari komik yang dibuat oleh Kim. Mereka mempersiapkan senjata untuk merampok bank. Ketika sedang duduk bersantai, mereka berdua telah mendapatkan pesan dari Jeon mengajaknya bertemu. Hal itu membuat mereka senang. Akhirnya memutuskan untuk segera pulang. Singkat waktu, terlihat mereka berdua saling kumpul di suatu tempat pameran, yang mana bersamaan dengan itu Jeon tiba menghampirinya. Disinilah kemudian mulai terungkap semua. Ternyata Jeon dan Pirjang merupakan sepasang kekasih yang sedang merencanakan kejahatannya. Mereka berdua sudah dijebak jauh-jauh hari. Melihat kumpulan anak buah Pirjang yang banyak,
Mereka pun tidak bisa berkutik apapun. 위험해. 이거 조용히 잘 있어. 자, 이제 꾸지. Seonduk ternyata sudah mengetahui rencana dari Pirjang karena dia ingin balas dendam atas kematian keluarganya. Dia ingin mengambil perantara gerbang neraka yang sebelumnya pernah dicuri oleh Kim di film pertamanya. Seonduk berusaha tidak membeberkan di mana gerbang neraka itu disimpan. Jika ia memberitahunya, maka keluarga Kim akan dalam bahaya. Meski Seonduk diajar habis-habisan, dia tidak akan mengatakan hal apapun kepada Pirjang. Seonduk pun hanyalah manusia biasa. Dia mengingatkan Pirjang jika Seol juga mukanya belum dihajar. Namun tetap saja Pirjang hanyalah menargetkan Seonduk agar dia memberitahukan informasi tentang gerbang neraka. Yang lebih parahnya lagi, Seol terus-menerus menyuruh si pemukul agar terus melakukan tugasnya karena dia tidak ingin dipukul seperti atasannya itu. 아무것도 모릅니다. 저는 그때 방편도 아니었어요. Di sisi lain, tepatnya di kantor tempat Kim bekerja, telah didatangi oleh sekelompok para penjahat. Bos Kim pun langsung dihajar hingga babak belur. Jeon kemudian datang memberitahu Pirjang jika mereka telah berhasil mengidentifikasi tempat penyimpanan perantara gerbang neraka, yaitu berada di markas di bawah tanah. Sebelum berangkat, terlebih dahulu Jeon memperlihatkan siapa dia sebenarnya kepada Seonduk dan juga Seol. Dengan mudahnya ia mematahkan hati mereka berdua. Pirjang memberitahu jika dia telah berhasil mengetahui rencana para petugas polisi dengan menjebak mereka, yang padahal di tempat bank tersebut Pirjang tidak akan melakukan perampokan, melainkan akan pergi ke markas para kepolisian. Jadi bisa dibilang Pirjang selangkah lebih maju dari Kim. Setelah mereka pergi, Seonduk bercerita apa itu gerbang neraka, yang mana ternyata gerbang neraka itu hanyalah nama samaran dari bom nuklir yang dulunya pernah dibuat oleh Korea Selatan Utara dalam menggunakan teknologi Uni Soviet. Apalagi teknologi tersebut bisa mudah dikendalikan dan di mana saja. Jadi begitu intelijen masuk bahwa Korea Utara akan menggunakan gerbang neraka untuk mengacaukan pemerintahan Korea Selatan. Lalu pemerintah menerjunkan satu agen terbaik mereka yang tak lain adalah agen Kim. Namun nyatanya Korea Utara tiba-tiba berubah ke mode damai, sehingga pemerintah membatalkan operasi tersebut. Sedangkan agen Kim telah berhasil mengambil gerbang neraka itu. Karena para petinggi Korea Utara takut keberadaan gerbang neraka terbongkar, para petinggi itu mulai melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang terkait dengan operasi tersebut dengan cara membantainya agar kabar itu tidak mencuat ke publik, sehingga Kim pun merasa bersalah atas hal tersebut. Seonduk kemudian menggunakan ponsel pintarnya yang berada di saku kantong celana untuk menghubungi Kim. Mereka memberitahukan semua kejahatan yang dilakukan oleh Pirjang yang ingin mengambil gerbang neraka. Kim hanya tahu jika dulu gerbang neraka itu sudah dimusnahkan. Sekarang Pirjang dan para pasukannya akan datang ke markas tempat Kim berada. 지옥문님이 폐기된 거 아니었어? Dia kemudian mengatakan kepada Kim jika mereka sedang disekap di tempat galeri Mina, dan juga si Jeon yang merupakan direktur galeri yang bekerja sama dengan Mina adalah salah satu anggota Pirjang yang menyamar.
Kim pun panik tatkala seluruh jalan cerita komiknya sudah disabotase oleh anak buah Pirjang. Dalam cerita tersebut, Agen Jun menjadi seorang teroris yang membuat seluruh negara Korea ketar-ketir. Pasalnya, teror bom di mana-mana. Tak hanya itu saja, identitas Kim juga sempat dibongkar dalam cerita itu. Intinya rencana dari Pirjang akan melenyapkan Korea dengan meledakkan bom nuklir, hingga yang pasti banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Kini semua para pembaca mulai mengetahui identitas Kim yang sebenarnya, yaitu seorang agen rahasia intelijen negara. Para pembaca itu ketakutan dengan adanya berita tersebut. Mereka takut jika kota Seoul akan diledakkan seperti di dalam komik tersebut. Akhirnya berita itu benar-benar membuat gempar semua para warga yang mengetahuinya. Kim kemudian langsung menghubungi Mina dengan memberitahu jika dia tidak menggambar komik itu. Kim pun menjelaskan semua kepada sang istri tentang masalah ini. Setelahnya Kim pun menyuruh salah satu petugas untuk segera menghubungi Johnny. Namun sayangnya Johnny tidak bisa dihubungi karena sedang dalam operasi penyusutan. Dia belum sadar jika sedang dipermainkan. Akhirnya Pirjang bersama dengan para pasukannya telah berhasil masuk dengan membobol markas bawah tanah untuk mengambil bom nuklir. Sedangkan di sisi yang lain, Mina berpura-pura masuk untuk mengajar dua penjaga. Meski dia hanya seorang perempuan, namun dia mampu menumbangkan mereka berdua. Pirjang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan pengacau sinyal untuk memutus seluruh komunikasi Badan Intelijen Nasional. Terbukti hal tersebut memang telah berhasil. Pirjang memerintahkan seluruh para pasukannya untuk membantai para petugas yang berjaga untuk masuk ke dalam ruang kendali. Setiap yang ditemui langsung dibunuh dengan sangat brutal. Beberapa anak buahnya lagi diterjunkan untuk menerobos sebuah tempat yang dikenal sangat rahasia, yang mana di sana tersimpan bom nuklir. Begitu brankas besar itu telah terbuka, ia pun langsung segera membawanya pergi. Singkat waktu setelah bom nuklir telah diambil, Pirjang melihat Kim Dae-ryang mulai beraksi dengan menghancurkan CCTV, kemudian membrutal dengan menghabisi beberapa anak buahnya. Melihat keganasan dari agen Kim yang dikenal sebagai agen pembunuh paling berbahaya di negara Korea, Pirjang langsung mengeluarkan ketiga penjahat teroris yang sebelumnya telah ditangkap untuk menghabisi Kim. Tentu hal itu menjadi suatu kesempatan untuk balas dendam kepada Kim. Di tengah-tengah itu Pirjang sempat berkomunikasi dengan agen Kim tentang masa lalunya dulu. Jika bukan karena Kim yang mengambil bom nuklir, maka istri dan anaknya tidak akan mati. Tak lama dari itu ketiga penjahat tersebut datang yang langsung menyerang Kim. Tentunya Kim tidak hanya berdiam diri saja, ia langsung membantai mereka bertiga satu persatu. Hingga pada akhirnya meski Kim sudah pensiun lama, namun dia tidak melupakan gaya bertarungnya sebagai agen paling ditakuti para penjahat dunia.
Hingga akhirnya jam operasional telah berakhir. Si Johnny kebingungan pasalnya tidak ada serangan sama sekali. Hingga ia akhirnya sadar setelah anak buahnya memberitahu jika markasnya telah diserang. Sementara itu Kim masih melakukan pengejaran hingga ia harus baku tembak dengan anak buah Pirjang. Namun dia berhasil membabat dan melibas habis satu persatu anak buahnya. Setelahnya Kim pun harus berhadapan dengan dua anak buah Pirjang yang cukup tangguh. Apalagi Kim sangat panik karena ternyata Pirjang sudah mengaktifkan bom tersebut. Nggak lama dari itu datanglah sang kapten dan Seol untuk bergabung bersama. Kim pun kini berhadapan langsung dengan Pirjang sementara kedua temannya melawan satu anak buahnya lagi. Pertarungan tersebut benar-benar sangat sengit dan brutal. Meski begitu Seonduk dan juga Seol tetap melawannya. Pirjang yang licik mulai menggunakan pisau lagi untuk menyerang. Namun berbeda halnya dengan Kim karena dia hanya menggunakan pensil untuk bertarung melawannya. Di sisi yang lain yang memperlihatkan pertarungan Seonduk melawan Jeon. Awalnya Seonduk tidak tega melihat Jeon terjatuh hingga ia langsung menolongnya. Namun yang ternyata meski sudah ditolong Jeon masih tetap ingin membunuhnya. Untung saja Seol yang sedang bertarung berhasil membuat si pria berbadan gempal itu tumbang dengan mengongkek-ngongkek burungnya. Kemudian ia langsung membantu Seonduk dengan menendang Jeon hingga pingsan. Pertarungan Kim dan juga Pirjang pun masih tetap berlanjut. Namun kita semua sudah bisa menebaknya ya guys. Meski hanya dengan sebuah pensil Kim bisa membuat lawannya ketar-ketir hingga tewas. Setelah pertarungan itu berakhir, Kim pun bingung bagaimana caranya dia bisa menghentikan bom tersebut. Karena waktu terus berjalan mundur. Satu-satunya cara mereka harus membawanya pergi ke tengah lautan meski nantinya meledak. Karena tidak akan menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, Kim pun terpaksa yang berani mengambil resiko besar untuk membawa bom tersebut menggunakan helikopter ke laut. Sebelum itu Kim lalu menghubungi istrinya dan meminta maaf jika dia harus pergi selamanya untuk menyelamatkan nyawa ribuan banyak orang. Dan setelahnya akhirnya bom nuklir tersebut benar-benar meledak bersamaan dengan Kim. 아빠는 괜찮아. 아빠는 괜찮아. 죄송해요. 뭐가 죄송해? Sang kapten dan Seol pun bersedih setelah mereka kehilangan agen terbaiknya. Namun yang tak disangka, ternyata Kim masih hidup dengan menelpon sang kapten untuk menjemputnya pulang. Awalnya sang kapten tidak percaya, namun setelah dijelaskan akhirnya mereka pun mengerti. Karena sejatinya agen Kim memiliki tingkat kecerdasan di luar Nurul. Tak lama akhirnya Kim dijemput oleh petugas polisi dan ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Sementara itu sang kapten dan Seol pun mulai merasakan lagi indahnya jatuh cinta setelah mereka melihat seorang dokter yang menurut mereka mempesona. Di akhir cerita kini Kim berhasil menaikkan ekonominya kembali. Komik yang ia buat mulai mendapatkan berbagai komentar positif dan penjualannya sudah laris manis. Itu artinya Kim akan banyak mendapatkan uangnya lagi. Hidupnya pun yang pasti akan jauh lebih bahagia.
Dan itulah tadi ya guys film yang berjudul Hitman 2 yang dirilis tahun 2025. Semoga kalian semua suka dengan channel Misteri Tanpa Batas dan sampai jumpa kembali.